Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Piani, sang engineer Cubase yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, pada video kali ini aku mau membuat penjelasan sedikit tentang tuning kendang ya teman-teman. Kalau kita sudah pernah membahas tuning drum, jadi aku di konten yang tuning drum itu aku bilang teman-teman bahwa beberapa instrumen percussion khususnya yang bermembran teman-teman ya, itu tuh dia juga mengeluarkan sebuah nada. Jadi tetap ada tuningnya, tetap ada nadanya, maka ada dinamakan tuning drum gitu kan. Drum tag yaitu fungsinya adalah tuning. Oh drumnya kalau nggak dituning kurang enak nih, tone-nya, tomnya seberapa, kicknya seberapa, snare-nya seberapa. Nah itu sudah ada videonya, teman-teman bisa cek tuning drum di beberapa waktu lalu, videoku sudah agak lama gitu. Nah kemudian muncullah lagi teman-teman konten yang apa ya, spill up tentang kendang ini teman-teman. Kalau kalian tahu kontennya Mas Papa I Maria, akunnya Papa I Maria itu. Nah, dia kan mengomentari tentang kendangnya Denny Caknan di lagu yang apa ya itu, Kartonyon apa ya, pokoknya yang awal-awal dulu lah gitu. Nah, beliau mengomentari bahwa tuningan kendangnya itu akan lebih match lagi kalau disamakan atau nadanya itu dituning sesuai dengan chord lagu yang digunakan gitu. Nah, itu aku setuju teman-teman. Itu aku sependapat gitu kan, karena juga banyak dari teman-teman yang menanyakan, Mas gimana pendapatmu tentang tuning kendang itu. Nah menurutku ini sangat menarik untuk kita bahas, apalagi di kendang-kendang pop dangdut sekarang ya teman-teman. Era-era pop dangdut sekarang itu itemnya banyak, kitnya banyak, ada ketipung, ada kempul, ada jaipong, ada jaranan dan lain sebagainya. Nah di mana mereka itu memiliki karakter suara, tone suara dan nada atau pitch yang berbeda-beda gitu ya teman-teman. Nah makanya di sini kita akan praktekkan bareng-bareng gimana sih kalau misalkan kendang itu dituning sesuai dengan nada lagunya, kemudian cara mentuningnya bagaimana. Nah let's go, langsung aja kita ke projectnya teman-teman. Boom. Nah di sini aku sudah menyediakan salah satu project teman-teman ya, salah satu projectnya klien. Ini sampel aja, vokalnya aku mute. Nah di sini kebetulan aku menggunakan suara kendang dari Polarity Audio yang sudah pernah aku review. Dimana ini, nah ini sudah disediakan mixer untuk kita tuning-tuning teman-teman ya. Jadi semuanya bisa kita tuning. Misalkan nih ketipungnya nih. Nah ini misalkan kalian mau low tone gitu ya. Nah atau high tone. Nah kempulnya pun juga gitu. Nah dan seterusnya. Ini ada jaranan. Nah semua ini bisa dituning teman-teman. Semua ini bisa dituning. Nah sekarang aku mau coba teman-teman ya, tuningannya aku flatkan semua. Tuningannya aku flatkan semua nih. Ini di bawah juga sudah ada tunernya teman-teman. Nih aku sediakan tuner ya di bawah. Jadi ini ketipungnya nadanya ada di D-moll ya. Nah atau D-moll itu dash, atau kalian mungkin lebih mengenal dengan nada cis ya. Nah kemudian kempulnya ada di nada A. Mungkin kurang akurat ya, tidak 100% di tengah hijau gitu, karena ya memang ini tuningannya terbatas. Jadi dia itu langsung kliki gitu teman-teman, klek 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 gitu. Jadi nggak bisa digeser sedikit-sedikit gitu. Nah nanti kita akan mendekati lah gitu. Kalau kalian tuning kendang beneran atau ketipung beneran, nah itu lebih fleksibel kan. Kalian bisa tuning seperti drum itu. Nah ini kempulnya ada di nada D sama A. Nah ini jaipongnya ada di nada C sama D-moll lagi. Jaranannya ada di nada D. Nah kurang lebih seperti itu untuk tuningan standarnya dia teman-teman. Suaranya seperti ini. Sudah enak teman-teman ya. Nah sudah enak gitu.
oke kok, enak gitu. Tuningan ini enak untuk standarnya ya. Nah, tidak ada masalah gitu teman-teman. Nah, ini yang depongnya atau kempulnya. Nah, nggak ada masalah. Jaranannya, mana jaranannya? Nih, sini. Nah, nggak ada masalah, enak-enak aja teman-teman. Tetapi seperti yang dibilang Papa Maria itu, memang tidak ada masalah. Kendang ini selama ini mungkin beberapa orang mengabaikan ya. Orang cuman tuning itu ya asal dia enak di permainannya dia sebagai tukang kendang, tukang ketipung, enak di tone menurut dia. Tapi ternyata kata Papa Maria ya, nada ini juga penting, pitch ini juga penting gitu. Dan ini menjadi pro kontra ya gitu. Nanti kalian bisa diskusi di bawah deh. Menurut kalian gimana gitu. Walaupun ini tidak ada masalah, tetapi ketika kita play sesuai dengan konteksnya nih. Nah, juga tidak ada masalah sebenarnya teman-teman gitu kan. Ini nggak ada masalah. Tidak ada masalah, tetapi menurut Papa Maria itu alangkah baiknya, dan ini menurutku juga teman-teman. Menurutku kalau aku alangkah baiknya dituning sesuai dengan nada dasarnya. Ini nada dasar lagu ini adalah nada C, teman-teman, nada C mayor. Nah, jadi menurutku nada-nada tuningan dari item-itemnya si kendang ini tadi ya yang mengarah ke ada nada-nada yang digunakan dalam tangga nada tersebut. Gitu teman-teman kalau aku. Tipsnya adalah kalau aku biasanya tuning dari flatnya itu tidak jauh-jauh dari nada flatnya. Jadi misalkan nih, ini tadi kan kita tahu nih nadanya D mol, gitu kan? Nah itu kalau kita dengan nada dasar C di lagu ini ada dua opsi kalau buat aku. Kalau kalian mau high tone ketipungnya, biasanya kan tukang kendang atau tukang ketipung itu berdasarkan oh ini mau low tension atau low tone atau high tone. Sama lah kayak drum, kayak snare itu kan oh snare-nya mau high tone atau low tone. Kan gitu teman-teman. Nah di kendang pun seperti itu. Nah kalau aku akan ambil dua-duanya ini mana yang paling enak gitu. Di kondisi dia di nada D mol. Nah berarti kalau nada dasarnya C itu kan jarang banget ya, bahkan secara tangga nada do re mi fa sol la si do itu tidak ada nada D mol, adanya C D E F G A B C kalau nada dasarnya C. Nah tuningnya itu ada dua pilihan, mau high tone atau ke low tone yang terdekatnya. Kalau high tone berarti dari D mol itu aku pilihannya adalah ke nada E. Ini E mol. Nah ini nada E. Walaupun tidak 100% tepat itu tadi ya teman-teman, karena tuningannya tidak bisa sepresisi itu. Nah ini high tone-nya di nada E. Atau kalau memang mau ngambil low tone-nya dari nada B mol ini tadi, kita turunin aja ke C. Nah jadi mau yang mana gitu, sama aja. Ini kalau kita tuning ke C, in konteks lebih match nadanya kan. Lebih match kan dengan chordnya teman-teman. Ini aku sekarang rubah ya. Ini dari yang aslinya tuningannya D mol, terus nanti tak turunkan ke C. Kalian dengerin perbedaannya. Ini dari yang D mol dulu. Chord dasarnya C mayor. Ini D mol. Tak turunkan. Ini naik. Ini turun.
kerasa ya teman-teman. Begitu dirubah naik dan turun itu kerasa teman-teman. Begitu kembalikan ke D-moll terus tak tuning di C, kerasa. Kalian pasti mendengarkan perbedaannya kan teman-teman waktu perpindahan naik dan turunnya. Nah itu dia teman-teman. Jadi sebenarnya nggak masalah juga. Papa Maria juga bilang, oh nyatanya videonya Dede Caknan meledak gitu kan, sekian ratus juta penontonnya, enak-enak saja, penikmatnya enak-enak saja. Tetapi secara detail, secara musikalitas ternyata bisa dibuat seperti itu biar lebih match lagi gitu teman-teman. Nah ini baru di ketipungnya gitu ya teman-teman. Contohnya di ketipungnya itu tadi aku pilih di misalkan di low tone-nya dulu ya, di C ini jadi teman-teman. Nah coba kalau kita di E tadi. Nah ini di E. Jadi di nada E itu kan juga tergolong di tangga nada C mayor. Enak kan teman-teman. Jadi kalian pilih aja mau di high tone atau low tone gitu. Nah, di sini aku milih yang low tone aja, lebih kalem gitu, lebih enak untuk di lagu ini. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, sekarang misalkan kita bergeser ke kempulnya. Ini dia, ini nadanya apa ini? Nah nadanya di A teman-teman. Sebenarnya bisa masuk ini, masuk mas, ini udah masuk di A. Karena kan A itu masih bagian dari tangga nada C mayor tadi. Jadi ketika dia masuk di chord F, itu masuk F A C gitu kan. Ataupun misalkan A minor A C E masih masuk. Nah, gitu. Jadi banyak sekali memang teman-teman. Jadi bukan berarti oh C nadanya harus C E G. Enggak teman-teman. Itu hanya biasanya kalau aku seperti itu. Biasanya seperti itu. Misalkan untuk memudahkan aja tangga nadanya C mayor ya aku akan C E G, C E G C gitu kan, atau ya ambil di chord yang lainnya F A C E misalkan. Jadi nada-nada tersebut masih masuk ini. Nah ini menurutku di A masih masuk. Walaupun mungkin kalau teman-teman mau bereksperimen, oh coba kalau tetap dimasukkan di nada C nya masuk enggak. Jadi yang terdekat berarti ini antara G atau ke high tone lagi C gitu kan, tapi kejauhan menurutku. Nah ini tak turunin ke G misalkan. Nah ini ke G ke sini. Sekali lagi ya teman-teman, ini terserah kalian mau tone-nya seberapa tinggi atau seberapa rendah. Tetapi poin dari video ini adalah nadanya atau pitch-nya itu sesuai dengan tangga nada yang dimainkan. Hanya itu saja teman-teman. Masalah high tone, low tone itu bebas, selera kalian, bahkan mungkin pemain kendang pro player lebih tahu gitu ya teman-teman. Nah ini aku hanya menjelaskan bahwa perkusi, kendang, drum, apalagi konga dan lain sebagainya itu bisa dituning supaya pitchnya lebih sesuai gitu teman. Nah ini misalkan ke G gitu kan. Nah yang ini ini di nada D juga bisa masuk sebenarnya. Di nada D misalkan masuk chord G, masuk D minor, masuk gitu ya. Kita biarkan aja ya ini teman-teman. Gitu. Nah, misalkan kita mainkan setelah dituning itu tadi. Enak kan teman-teman? Nah, gitu. Jadi lebih match teman-teman, lebih klik, lebih apa ya, lebih kawin lah suaranya tuh gitu teman-teman. Karena ya itu tadi kita ketahui bahwa musik dengan audio itu kan bermain frekuensi suara. Frekuensi itu kan menimbulkan nada. Kalian kalau bermain pink noise tut, nah itu kan sebuah nada teman-teman. Frekuensi berapa itu menunjukkan nada apa. Misalkan 440 itu nadanya A. Tut, misalkan kayak gitu. Nah, berarti kan musik dengan audio ini ada kesinambungan yang sangat erat berkaitan dengan frekuensi, berkaitan dengan suara, berkaitan dengan nada. Itu jaranannya. Nah, di sini nadanya D. Nah, misalkan aku mau high tone deh, ini kurang tinggi gitu kan, di D sudah masuk, tapi kalau diturunkan kayaknya agak kerendahan kalau kita ambil di C. Nah, aku maunya tak naikin aja.
di E. Jadi chordnya masuk ke chord C. Lebih mantap kan teman-teman. Jadi gitu teman-teman, ini sedikit sharing aja. Ini sekali lagi mungkin akan banyak pro dan kontra, tapi ya kita buka ruang diskusi teman-teman. Ini menurutku dan berdasarkan dari penjelasannya akunnya Papa Maria itu ternyata ya make sense, masuk akal gitu teman-teman. Menurutku untuk percussion itu tetap perlu kita tuning ya sama selayaknya drum, snare, tom, floor, kick itu dituning sedemikian rupa ketika di atas panggung ataupun untuk rekaman untuk menghasilkan tone yang benar-benar perfect, sempurna gitu kan. Nah, apa salahnya kita terapkan di alat yang bisa dibilang ini tradisional yang sudah mendunia sekarang ya. Lagu-lagu pop dangdut ini sudah sangat-sangat meledak sekali di era sekarang. Nah, kalau misalkan kualitasnya bisa ditingkatkan dengan tuningan yang tepat, nah itu menurutku akan jauh-jauh lebih bagus lagi. Gitu teman-teman ya. Jadi videonya sampai di sini aja. Sekali lagi kita buka ruang diskusi di kolom komentar. Silahkan bagaimana menurut kalian, pendapat kalian, apakah kalian setuju untuk kendang ini dituning atau tidak? Coba tulis di kolom komentar, atau kalian punya pengalaman lain? Cobain deh. Ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja. Bye bye teman-teman, God bless you.